Di sebuah desa yang tenang, seorang anak yatim piatu bernama Ihsan difitnah mencuri kotak amal masjid. Padahal ia baru saja menyumbangkan seluruh harta warisan orang tuanya untuk renovasi masjid. Kejadian yang menghebohkan ini bermula dari tuduhan seorang tokoh agama yang dihormati, Pak Haji, yang ternyata menyembunyikan kebohongan besar. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, azab yang menimpa Pak Haji menjadi bukti bahwa kezaliman pasti akan mendapatkan balasannya. Bagaimana kisah ini berakhir dengan keadilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia channel Alkisah, selamat datang di cerita penuh hikmah dan pelajaran hidup yang akan membuka mata hati kita. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan sebuah kisah yang sangat mengharukan dan penuh keadilan dari Allah. Cerita berjudul, Pak Haji fitnah anak yatim maling kotak amal, balasan Allah langsung mengerikan. Kisah ini akan membawa kita untuk menyaksikan bagaimana fitnah yang dijatuhkan kepada seorang anak yatim dapat berbalas dengan cara yang tak terduga, hingga akhirnya keadilan Allah pun datang dengan azab yang mengerikan. Kita semua akan belajar tentang pentingnya sabar, kejujuran, dan bahwa kebohongan pasti akan terungkap, apalagi jika itu dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah. Sebelum kita mulai, kami ingin mengingatkan kalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komentar di bawah. Semoga dengan setiap dukungan yang kalian berikan, Allah memudahkan segala urusan kalian, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan mengabulkan segala doa dan hajat dunia serta akhirat. Amin. Selamat menikmati cerita ini, dan semoga bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Pada pagi yang cerah itu, suasana di Masjid Besar Al-Barokah tampak lebih ramai dari biasanya. Warga yang baru selesai salat subuh tampak mondar-mandir di serambi masjid. Wajah mereka penuh kebingungan dan ketegangan. Angin semilir yang membawa bau tanah basah akibat hujan semalam seakan tak mampu menenangkan hati mereka yang gelisah. Sesuatu yang aneh telah terjadi di tempat yang biasanya penuh ketenangan itu. Kotak amal hilang. Di pojok masjid, tempat biasa kotak amal itu berdiri, kini hanya tersisa ruang kosong. Sebuah ruang yang dulunya selalu penuh dengan sumbangan umat untuk membangun rumah Allah, kini tiba-tiba hampa. Serius? Kotaknya hilang? Yang besi itu? Tanya Pak Darto, marbot senior, dengan nada yang penuh keheranan kepada Pak Soleh sambil melirik tempat yang semula penuh dengan kotak amal. Wajahnya tampak cemas. Matanya menyapu seluruh area masjid, mencari-cari sesuatu yang tidak ditemukan. Iya, Pak. Sudah saya cari keliling masjid. Semuanya terkunci rapat. Gak ada yang rusak. Gak ada yang terbuka. Hilangnya aneh. Jawab Pak Soleh dengan suara yang hampir tak terdengar. Wajahnya tampak semakin gelisah. Kotak amal itu bukan sekadar kotak biasa. Dibuat dari baja anti karat dengan lubang kecil di atasnya. Terkunci rapat dengan gembok 2 lapis. Warga masjid seringkali menyumbang ke dalamnya, terutama setelah salat. Saat itu, dana yang ada di dalamnya diperkirakan sudah mencapai belasan juta rupiah, sebagian besar untuk renovasi kubah masjid yang telah lama rusak. Tak ada yang berani berpikir kotak itu akan hilang begitu saja. Di tengah kebingungan itu, Pak Haji, sosok yang dihormati dan dikenal sebagai tokoh agama yang penuh wibawa, muncul. Ia mengenakan sorban besar melilit lehernya. Wajahnya tampak serius. Matanya yang tajam menatap setiap orang yang ada di sekitar masjid. Dengan langkah penuh percaya diri, ia bergerak maju menuju pusat kerumunan warga yang semakin kalut. Assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini adalah rumah Allah. Rumah yang harus kita jaga. Jika ada yang berani mencuri di sini, di rumah Allah, itu artinya mereka menantang murka Allah. Seru Pak Haji dengan suara berat yang menggema di seluruh masjid. Semua mata langsung tertuju padanya. Warga yang sudah merasa bingung dan terkejut dengan hilangnya kotak amal itu, kini mendengarkan dengan penuh perhatian. Pak Haji, yang selalu dipandang sebagai sosok teladan, memegang kendali penuh atas situasi ini. Suaranya penuh wibawa, dan setiap kata yang keluar darinya terasa begitu meyakinkan.
Pasti ini pekerjaan orang dalam. Orang yang tahu situasi di masjid ini, yang pura-pura baik, namun hatinya penuh dengan kebusukan. Tambah Pak Haji, nada suaranya semakin meninggi. Warga terdiam, terbelah antara ketakutan dan kebingungan. Beberapa mulai saling berbisik, saling curiga, mencari siapa yang mungkin bisa bertanggung jawab. Dan di saat itulah, Pak Haji menyebut nama Ihsan. Ada seorang anak yatim yang sering terlihat mendekati kotak amal itu. Namanya Ihsan, anak dari almarhum Pak Arifin. Saya sering melihatnya. Seringkali dia mengamati kotak amal tersebut dengan tatapan penuh keingintahuan. Kata Pak Haji dengan nada yang penuh keyakinan. Saya yakin, dia yang mencurinya. Seperti sambaran petir di siang bolong. Kata-kata itu menghantam semua yang hadir. Semua mata beralih ke arah pondok kecil di belakang masjid, tempat Ihsan tinggal, seorang anak yatim yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Wajah Ihsan yang selama ini dikenal sebagai anak yang baik, yang selalu membantu marbot membersihkan masjid, kini tiba-tiba tercoreng dengan label pencuri. Tanpa bukti yang jelas, tanpa proses yang adil, tuduhan itu terlontar begitu saja. Ihsan hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Haji seperti belati yang menancap dalam-dalam ke dalam hatinya. Ia tahu, ia tidak bersalah. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Tidak ada satu orang pun yang membelanya. Warga yang lebih memilih untuk mempercayai Pak Haji, tokoh yang mereka anggap suci, justru semakin memperburuk keadaan. Tuduhan itu semakin kuat. Warga mulai menatap Ihsan dengan penuh kecurigaan. Beberapa bahkan menghindar, memandangnya dengan sinis. Dalam kerumunan itu, tidak ada satupun yang mendekat, tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Ihsan, yang selama ini dikenal sebagai anak yang rendah hati dan penuh rasa syukur, kini harus menghadapi kebencian yang datang begitu cepat, tanpa sebab yang jelas. Ihsan merasakan betapa beratnya hidup ini. Ia tahu ia tidak bersalah, namun ia tak tahu bagaimana harus membuktikannya. Dalam hatinya, ia teringat pesan ibunya sebelum meninggal, yang selalu mengajarkannya untuk tetap sabar dalam menghadapi ujian hidup. Nak, jika kamu berbuat baik, jangan berharap pujian. Jika difitnah, tetap diam. Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati setiap orang. Dengan tekad yang kuat, Ihsan memutuskan untuk tetap diam, menahan sakit hati yang semakin dalam. Meski ia tahu bahwa fitnah ini akan membuatnya terpuruk, ia berjanji dalam hati untuk tidak membalasnya dengan keburukan. Ia hanya berharap, suatu saat kebenaran akan terungkap. Namun, di balik semua itu, Pak Haji yang tampaknya penuh dengan kewibawaan, mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia merasa terperangkap dalam kebohongan yang telah ia buat. Tapi, pada saat yang sama, rasa takut itu justru semakin mendorongnya untuk terus menutupi perbuatannya. Ketika kebohongan terus berkembang, semakin banyak orang yang percaya padanya, semakin besar pula kebenaran yang harus ia tutupi. Malam itu, setelah semua selesai, Pak Haji kembali ke rumahnya dengan langkah tergesa-gesa. Tangannya berkeringat dingin. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah untuk menutupi segala yang telah ia lakukan, apapun caranya. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai menggerogoti. Keputusan yang ia ambil malam itu akan mengubah segalanya. Namun, di sisi lain, Pak Haji semakin terhimpit oleh perbuatannya. Malam itu, saat hujan deras menguyur kampung, Pak Haji duduk terpuruk di ruang tamunya. Ia tak bisa tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, bayangan Ihsan, anak yatim yang kini difitnahnya sebagai pencuri, selalu muncul dalam pikirannya. Wajah polos Ihsan yang dulu selalu ia pandang dengan kasih sayang, kini berubah menjadi wajah penuh tuduhan yang ia ciptakan sendiri. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Tangannya gemetar ketika ia memegang uang yang ia ambil dari kotak amal. Uang yang seharusnya digunakan untuk renovasi masjid, kini tersebar di meja ruang tamu, tak lagi memiliki arti apa-apa bagi dirinya. Pak Haji mencoba menenangkan diri. Namun suara desisan dari luar rumah terdengar jelas, seolah suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Pak Haji. Suara itu tiba-tiba bergema dalam pikirannya,
seolah-olah ada yang memanggilnya. Ia menoleh ke sekitar, tetapi tidak ada siapapun di ruangan itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Keheningan malam yang gelap semakin terasa mencekam. Suara desisan itu kembali terdengar, lebih keras kali ini. Di luar rumah, ada suara lain, seperti sesuatu yang bergerak di atas genting. Pak Haji mencoba mengabaikan perasaan takutnya. Namun semakin lama perasaan itu semakin menguasai dirinya. Ia bangkit dari kursi, berjalan ke jendela, dan melihat keluar. Kegelapan malam hanya disinari oleh cahaya rembulan yang samar. Namun, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang bergerak perlahan di antara pepohonan, sebuah bayangan yang tampak melata. Ular? Gumam Pak Haji dengan suara parau, matanya terbelalak. Tetapi, saat ia mencoba fokus, bayangan itu hilang begitu saja. Kembali ke ruang tamu, Pak Haji duduk lagi dengan tubuh gemetar. Perasaan takut yang sebelumnya hanya ia abaikan, kini terasa sangat nyata. Mungkinkah ini akibat perbuatannya? Ia mulai berpikir keras. Ia telah menutupi kejahatan besar dengan kebohongan yang begitu mudah dipercaya. Namun, apakah itu sudah cukup untuk menyembunyikan segala dosa yang telah ia lakukan? Tak lama setelah itu, sebuah suara memecah kesunyian malam. Suara desisan yang semakin mengerikan terdengar dari dalam rumahnya. Pak Haji merasa tubuhnya kaku, lidahnya terbungkam. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu sesuatu yang tak ia mengerti, namun sangat ia takutkan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan berjalan ke dalam kegelapan rumahnya. Namun, ketika ia melewati lorong sempit di rumahnya, tiba-tiba ia terhenti. Di ujung lorong, di balik pintu kamar tidur, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah ular besar, berkilauan dengan sisik yang hitam berkilat, bergerak dengan cepat. Mulutnya ternganga, seakan hendak menghisap sesuatu. Tiba-tiba, ular itu menatap Pak Haji. Matanya merah menyala, seperti menantangnya. Pak Haji mundur dengan tergesa-gesa, merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. "Apa ini?" bisiknya gemetar. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Suara desisan semakin keras, mengisi seluruh ruang rumah. Tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia merasa terjebak dalam ketakutan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Di luar, udara semakin dingin, dan suara desisan itu semakin menggema. Pak Haji berlari keluar rumah, mencari udara segar. Tetapi begitu ia membuka pintu, ia hanya tertegun melihat apa yang ada di depan matanya. Di halaman rumah, ratusan ular kecil menggeliat, bergerak dengan cepat menuju rumahnya, masuk ke dalam melalui celah-celah dinding. Pak Haji jatuh terpuruk di halaman, tak mampu bergerak, hanya bisa menatap penuh ketakutan. Sementara itu, di belakang masjid, Ihsan tetap diam di pondok kecilnya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Pak Haji. Ia hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjalani ujian hidupnya ini. Ia tahu kebenaran akan datang, namun saat itu, ia tidak menginginkan apa-apa selain keadilan yang sejati. Pagi berikutnya, kabar tentang kejadian aneh di rumah Pak Haji segera menyebar ke seluruh desa. Warga yang biasanya menghormati Pak Haji kini mulai merasakan ada yang tidak beres. Beberapa bahkan mengklaim bahwa mereka mendengar suara aneh, seperti desisan ular, dari dalam rumah Pak Haji. Ada yang melihat sosok gelap yang bergerak cepat, seperti bayangan yang menghilang dalam kegelapan malam. Namun, Pak Haji yang seharusnya menjadi panutan, kini seolah-olah tenggelam dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada yang berani mendekat. Warga takut untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka merasa bahwa ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi pada Pak Haji. Kezaliman yang selama ini tertutup, kini perlahan mulai terungkap. Ihsan, di tengah semua fitnah yang mengarah padanya, tetap memilih untuk diam. Ia tahu bahwa Allah lebih tahu apa yang tersembunyi di balik kebohongan-kebohongan itu. Kezaliman yang ditimpakan padanya akan mendapatkan balasannya sendiri, dan waktunya akan tiba. Malam itu, kampung Al-Mubarok kembali digerakkan oleh keanehan yang semakin berkembang. Pak Haji, yang dulu dihormati oleh hampir seluruh warga,
kini tenggelam dalam kegelisahan yang tak terkatakan. Ia merasa dunia ini semakin sempit. Setiap sudut rumahnya seperti dipenuhi dengan suara desisan yang terus-menerus menggerogoti pikirannya. Apa yang dulu tampak seperti kebohongan kecil yang bisa dengan mudah disembunyikan, kini membengkak menjadi bencana besar yang mengancam kehormatannya. Namun, ada satu hal yang semakin mengganggu dirinya. Ular. Ular yang seakan menjadi simbol dari semua kejahatannya. Ular yang mengisi rumahnya dengan kehadirannya yang mencekam. Semakin lama, ular-ular itu seolah semakin banyak, bersembunyi di balik dinding, menggeliat di atas genting, dan merayap di lantai rumah Pak Haji. Rasa takut yang ia rasakan kini semakin menjadi-jadi. Apakah ini sebuah peringatan? Apakah ini hukuman yang harus ia terima atas segala perbuatan buruknya? Di luar rumahnya, hujan turun dengan derasnya. Suara air yang mengalir deras di selokan terdengar seolah menambah ketegangan di dalam hati Pak Haji. Namun, suara ular yang semakin banyak itu lebih terdengar jelas, lebih mengerikan daripada gemuruh hujan. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara berat, seperti suara langkah kaki yang berat, mengerikan, dan menggetarkan lantai. Pak Haji terdiam, merasa kakinya tak sanggup lagi bergerak. Mata merahnya semakin terbelalak, tubuhnya gemetar ketakutan. Dengan suara serak, Pak Haji mencoba memanggil seseorang, namun tak ada jawaban. Ia mulai melangkah dengan perlahan, menuju ruang tamu, tempat pertama kali ia melihat ular-ular itu keluar dari tubuhnya. Begitu ia melewati pintu kamar, suasana rumahnya yang biasanya penuh dengan ketenangan kini berubah menjadi sebuah tempat yang dipenuhi dengan kegelapan dan ketakutan. Di tengah ruangan, ia melihat sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat. Bayangan itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya, menatap Pak Haji dengan mata yang penuh amarah. Tak bisa berkata-kata, Pak Haji mundur perlahan, merasa ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Ular-ular itu, yang awalnya hanya tampak seperti mimpi buruk, kini menjalar lebih cepat, lebih banyak. Tiba-tiba, suara desisan yang keras terdengar, mengisi seluruh ruang rumah, dan membuat tubuh Pak Haji seakan terkunci dalam ketakutan yang mencekam. Suara itu datang dari dalam tubuhnya, seakan ada sesuatu yang hidup di dalam sana, meronta untuk keluar. Dengan segenap kekuatannya, Pak Haji berlari keluar rumah, mencoba melarikan diri dari ketakutan yang semakin memuncak. Namun, begitu ia membuka pintu rumah, ia terperanjat. Di luar, di halaman rumahnya yang basah oleh hujan, ia melihat sebuah pemandangan yang lebih buruk dari mimpi buruknya. Ratusan ular besar dan kecil melata, bergerak dengan cepat menuju rumahnya. Mereka seolah mengejarnya, menggeliat di sekitar kakinya, menutup jalan keluar. Pak Haji merasakan tubuhnya lemas, tak mampu bergerak, dan akhirnya ia jatuh ke tanah dengan keras. Di matanya, ular-ular itu semakin mendekat, tubuhnya seperti membeku, terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Di saat yang sama, desisan ular yang semakin keras mengisi seluruh desa. Udara yang sebelumnya lembab kini terasa dingin dan penuh dengan aroma busuk, seakan dunia ini akan segera terhenti. Namun, suara ular itu tak cukup untuk menenangkan ketakutan Pak Haji. Ia tahu, ini adalah balasan dari perbuatannya yang telah mempermalukan Ihsan dan menghinanya tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, di rumah kecil di belakang masjid, Ihsan masih tetap diam. Meskipun ia mengetahui semua fitnah yang menghancurkan hidupnya, ia tak pernah sekalipun membalas dendam. Malam itu, ia hanya berdoa dalam hati, berharap agar segala kesulitan ini segera berlalu. Ia tahu bahwa Allah lebih tahu segala sesuatu, dan bahwa balasan terhadap kezaliman pasti datang pada waktunya. Beberapa hari kemudian, kabar mengenai kejadian aneh di rumah Pak Haji semakin tersebar. Warga yang semula tidak berani mendekat, kini mulai merasakan adanya hal yang sangat janggal. Banyak yang mengaku mendengar suara desisan ular datang dari dalam rumah Pak Haji. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa mereka melihat bayangan Pak Haji yang terlihat lebih kurus. Wajahnya pucat dan matanya merah, seolah tak lagi manusia. Kabar itu semakin menguatkan dugaan bahwa ada yang tak beres dengan Pak Haji. Tetapi meski begitu, tidak ada satupun yang berani menyelidiki lebih jauh. Kezaliman yang telah ditutupi selama ini semakin membusuk di dalam diri Pak Haji,
dan tak ada satu orang pun yang berani membuka kebenaran itu. Hingga akhirnya, seseorang melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang. Ketika pihak berwenang datang ke rumah Pak Haji, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Rumah Pak Haji dipenuhi dengan ular, bersembunyi di dalam dinding, merayap di atas plafon, dan bahkan keluar dari mulutnya. Pak Haji, yang seharusnya memberikan teladan kepada umat, kini menjadi korban dari kebohongan yang ia tanamkan sendiri. Dalam keadaan yang tak terkendali, Pak Haji akhirnya terjatuh ke dalam kesadarannya yang terguncang. Sementara itu, Ihsan tetap teguh dalam keimanannya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, keadilan Allah akan selalu menang. Ia tidak perlu membuktikan apapun, karena segala sesuatu yang terjadi adalah takdirnya. Dalam diam, ia hanya menunggu, sambil terus berdoa agar keadilan datang pada waktu yang tepat. Hari demi hari berlalu, namun suara desisan ular yang tak henti-hentinya menggema di kampung Al-Mubarak semakin menakutkan. Warga mulai merasa tidak nyaman, bahkan takut untuk keluar malam. Keanehan-keanehan yang terjadi di rumah Pak Haji semakin membingungkan, sementara Pak Haji sendiri semakin tenggelam dalam ketakutan yang mencekam. Warga yang dulu menghormatinya kini mulai meragukan setiap kata-katanya. Namun, meskipun ketakutan merajalela, mereka tetap menutup mata terhadap kenyataan yang sudah jelas di depan mata mereka. 1 minggu setelah kejadian itu, ketegangan di desa semakin memuncak. Pak Haji tak lagi keluar rumah. Wajahnya tampak lebih pucat, tubuhnya semakin kurus, dan matanya yang merah hampir tak bisa menahan beratnya dosa yang ia pikul. Ular-ular yang muncul di rumahnya semakin banyak. Tidak ada yang tahu berapa banyak ular yang ada di dalam sana, karena setiap kali warga mencoba mendekat, suara desisan itu semakin keras, lebih mengerikan. Namun, di tengah kebingungan dan ketakutan itu, ada satu orang yang akhirnya berani berbicara. Pak Marbot, marbot masjid yang selama ini setia melayani masjid, memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Ia adalah orang yang paling dekat dengan Pak Haji, dan dia tahu persis apa yang terjadi malam itu, ketika kotak amal hilang. Malam itu, saat semua orang tidur, ia secara diam-diam melihat Pak Haji membuka kotak amal tersebut. Uang yang diambil dari kotak amal itu, yang seharusnya digunakan untuk renovasi masjid, kini terhampar di meja ruang tamu Pak Haji. Pak Marbot merasakan beban yang tak tertahankan. Ia tak bisa lagi tinggal diam. Setelah menyaksikan kebohongan yang berulang-ulang dilakukan oleh Pak Haji, ia memutuskan untuk mengungkapkan segalanya. Dengan berat hati, Pak Marbot pergi menemui beberapa tokoh agama dan warga yang masih peduli dengan kebenaran. "Aku tak bisa diam lagi," kata Pak Marbot dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca. "Pak Haji, dialah yang mencuri uang dari kotak amal. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ia mengeluarkan uang itu dan membawanya ke tempat-tempat yang tak layak untuk seorang pemimpin agama." Warga yang mendengar pengakuan Pak Marbot terkejut dan terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa sosok yang selama ini mereka percayai ternyata seorang penipu besar. Namun, meskipun terkejut, mereka tidak bisa menutupi rasa bersalah yang mulai muncul dalam hati mereka. Bagaimana bisa mereka begitu mudah mempercayai seseorang yang telah memfitnah anak yatim seperti halnya Ihsan? Mereka mulai merasakan kejanggalan, namun tak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dengan berani, Pak Marbot menyarankan untuk membuka kembali penyelidikan mengenai hilangnya kotak amal. Ia pun menyerahkan bukti-bukti yang ia miliki kepada pihak berwenang. Rekaman CCTV yang sempat terpotong sebelumnya kini berhasil diperbaiki. Dalam rekaman itu, terlihat jelas sosok Pak Haji memasukkan uang ke dalam tas hitam besar dan membawanya pergi ke mobilnya. Video ini menjadi bukti yang tidak bisa disangkal. Kebenaran pun terungkap dengan sangat mengejutkan. Warga yang semula merasa takut kini mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka telah salah menilai, telah salah mempercayai seorang pria yang telah memanfaatkan nama agama untuk menutupi kejahatan-kejahatannya. Di tengah kerumunan yang mulai ramai, Ihsan berdiri tegak di tengah masjid. Wajahnya tenang dan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa kebenaran akhirnya datang juga. Saat itu, sebuah suara lirih terdengar dari belakang. "Dia bukan pencuri." Suara itu berasal dari Pak Marbot yang kini berdiri di depan jemaah. Dengan penuh keberanian,
Pak Marbot menyatakan, Ihsan tidak bersalah. Ia bahkan telah menyumbangkan seluruh warisan orang tuanya untuk masjid ini. Saya yang telah keliru. Saya yang telah membiarkan kebohongan ini berkembang. Pak Haji lah yang mencuri, dan saya tidak bisa lagi diam. Mendengar pengakuan Pak Marbot, warga mulai terisak. Mereka merasa malu, merasa bersalah telah menghakimi Ihsan tanpa bukti yang jelas. Kini, mereka hanya bisa menunduk, menyesali perbuatan mereka yang telah mempermalukan anak yatim itu tanpa alasan yang jelas. Ihsan, yang mendengar semuanya, hanya bisa tersenyum kecil. Ia tidak menyimpan dendam terhadap siapapun. Dalam hatinya, ia hanya berdoa agar keadilan Allah segera datang. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia, karena Allah lebih tahu apa yang tersembunyi di dalam hati setiap orang. Namun, meskipun kebenaran telah terungkap, Pak Haji tetap menutup dirinya di dalam rumahnya. Warga yang datang untuk menemuinya hanya melihat rumah yang kosong, dengan bau busuk yang menyengat dari dalam. Pak Haji, yang dulunya merupakan pemimpin yang dihormati, kini tenggelam dalam kegelapan yang ia buat sendiri. Kezaliman yang ia lakukan akhirnya membawanya pada kehancuran yang tak terelakkan. Ihsan akhirnya mengumpulkan surat wasiat orang tuanya dan menyerahkannya kepada pihak masjid. Semua harta warisan yang telah disumbangkan kepada masjid kini resmi tercatat. Meski ia merasa berat hati, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Hanya Allah yang tahu jalan terbaik, dan Ihsan percaya bahwa setiap amal yang dilakukannya akan mendapatkan balasan yang terbaik darinya. Keesokan harinya, suasana masjid tampak lebih tenang dari biasanya. Warga yang sebelumnya meragukan Ihsan kini mulai mendekat, menyesali kesalahan mereka, dan beberapa dari mereka bahkan meminta maaf atas fitnah yang telah mereka sebarkan. Tetapi di balik ketenangan itu, ada satu hal yang masih membayangi desa. Warga kini khawatir, bukan hanya tentang Pak Haji yang menghilang, tetapi juga tentang apa yang mungkin akan terjadi pada mereka setelah semua kebohongan terungkap. Di rumah Pak Haji, ketenangan yang muncul setelah pengungkapan kebenaran ternyata hanya sementara. Rumah itu kini lebih sunyi, lebih mencekam. Sejak peristiwa itu, Pak Haji tidak pernah terlihat lagi. Warga yang mencoba menghubunginya hanya disambut oleh keheningan. Meskipun pintu rumahnya terbuka, tak ada seorang pun yang berani masuk. Kabar tentang rumah Pak Haji yang kini menjadi tempat yang angker semakin meluas. Beberapa orang yang berani mendekat melaporkan suara aneh yang terdengar dari dalam rumahnya, seperti suara desisan ular yang semakin keras. Warga yang mendekat bahkan mencium bau busuk yang semakin menyengat, seolah-olah ada sesuatu yang tak beres di dalam sana. Suatu malam, beberapa pemuda yang penasaran memutuskan untuk mendekati rumah Pak Haji. Mereka berdiri di depan pintu, tak berani masuk, namun suara aneh yang berasal dari dalam rumah terdengar semakin keras, seperti rintihan yang berasal dari dalam tanah. Suara itu bergema, menembus udara malam yang sunyi. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, namun bisa mereka rasakan. Pak Haji, apakah ini balasan dari perbuatanmu? Salah satu pemuda bertanya dengan suara gemetar, namun tak ada jawaban. Hanya suara desisan yang semakin keras menjawabnya. Pemuda itu mulai merasa tidak nyaman, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam rumah. Pintu rumah Pak Haji yang terbuka dengan sendirinya mengeluarkan suara berderit. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Mereka yang berdiri di depan pintu itu segera mundur dengan cepat. Namun entah mengapa, kaki mereka terasa berat. Mereka terperangkap dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Di saat yang sama, sebuah bayangan muncul di dalam rumah. Bayangan itu terlihat bergerak perlahan, mendekat ke pintu. Warga yang berdiri di luar mulai merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyerang tubuh mereka. Bayangan itu semakin jelas, dan mereka akhirnya melihat sosok yang mereka kenal, Pak Haji. Namun, sosok yang berdiri di sana bukanlah Pak Haji yang mereka kenal. Wajahnya tampak mengerikan, pucat, dengan mata yang tampak cekung dan lidahnya yang menjulur panjang, seperti sesuatu yang tak lagi manusia. Pak Haji berdiri diam, menatap mereka dengan mata merah yang tampak kosong. Dari mulutnya, keluar suara desisan yang lebih keras dari sebelumnya. Aku bukan siapa-siapa lagi.
Suara itu terdengar seperti gemuruh dari dalam perut bumi, membuat mereka yang mendengarnya terperanjat dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba, tubuh Pak Haji mulai bergoyang, dan dari tubuhnya keluar ular-ular kecil, merayap di lantai dan menjalar ke dinding, berdesis keras, seolah melilit tubuhnya dari dalam. Ular-ular itu semakin banyak, berdesakan keluar, menjalar ke sekelilingnya, menutupi seluruh ruangan. Warga yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu hanya bisa terdiam. Tubuh mereka terasa kaku dan tak mampu bergerak. Pak Haji terjatuh ke lantai dengan suara keras. Tubuhnya terkulai lemas. Namun, yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Ular-ular besar mulai muncul, keluar dari tubuhnya satu persatu, dan menghilang ke dalam tanah. Setiap kali sebuah ular keluar, tubuh Pak Haji seperti terkoyak. Semakin rusak, semakin hancur. Darah mengalir dari mulutnya. Namun itu bukan darah manusia lagi. Itu adalah cairan kental berwarna hitam, yang semakin memenuhi ruangan. Warga yang melihat itu lari terbirit-birit. Beberapa bahkan terjatuh karena ketakutan. Mereka berteriak, namun suara mereka tenggelam oleh desisan ular yang terus menggema. Bahkan beberapa orang yang mencoba membantu Pak Haji, merasa seperti ditarik ke dalam rumah, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menarik mereka untuk ikut dalam kehancuran itu. Saat kejadian itu terjadi, Ihsan berada di luar desa, di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara desisan itu semakin keras terdengar di telinga. Namun ia tidak takut. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah akibat dari perbuatan Pak Haji yang tak pernah bertobat. Namun, di dalam hatinya, ia tetap berdoa agar jiwa-jiwa yang terjebak dalam kebohongan dan kezaliman itu segera mendapatkan jalan keluar. Pagi harinya, ketika warga kembali berani mendekat ke rumah Pak Haji, mereka menemukan pemandangan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Rumah itu sudah runtuh sebagian, dindingnya retak, dan di lantai, hanya ada serpihan ular yang telah menghilang. Tak ada lagi sosok Pak Haji. Hanya sebuah tempat yang pernah menjadi pusat kepercayaan umat, kini berubah menjadi tempat yang terkutuk. Ihsan akhirnya kembali ke masjid. Warga yang melihatnya tidak lagi memandang dengan curiga. Mereka datang, meminta maaf, dan mengakui kesalahan mereka. Namun, Ihsan tetap tenang. Ia tidak mencari pembalasan, tidak membutuhkan pengakuan. Ia tahu bahwa Allah yang lebih mengetahui segala sesuatu, dan balasan darinya adalah yang terbaik. Di tengah ruangan masjid yang sunyi, Ihsan mengangkat tangan, memohon kepada Allah untuk membersihkan hati-hati yang telah gelap karena fitnah dan kebohongan. Tak lama kemudian, suara takbir menggema di seluruh kampung, bukan karena kemenangan, tetapi karena rasa syukur yang dalam. Dan sejak saat itu, Masjid An-Nur Al-Yatama menjadi cahaya bagi umat yang mencari kebenaran, tempat yang bersih dari fitnah dan dosa, sebuah tempat yang penuh dengan rahmat Allah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa fitnah terhadap anak yatim adalah dosa yang sangat besar. Ketika seseorang yang tampaknya suci menyembunyikan kebusukan dalam hatinya, itu hanya akan membawa kebinasaan. Harta yang didapat dari kezaliman tak akan membawa berkah, melainkan hanya menjadi jalan bagi turunnya azab Allah. Kita juga belajar bahwa kesabaran dalam menghadapi fitnah akan membawa kebenaran pada akhirnya. Allah lebih tahu segala sesuatu yang tersembunyi di hati setiap hambanya. Sebelum kita akhiri, kami ingin mengingatkan kalian untuk terus mendukung channel Alkisah dengan cara subscribe, like, share, dan komentar di bawah. Dengan dukungan kalian, kami semakin semangat untuk menyajikan cerita-cerita penuh hikmah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, melapangkan rezeki, memberikan kesehatan, dan mengabulkan segala doa serta hajat kita dunia akhirat. Amin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.